Desani ya kita bersyukur kepada Allah diberi banyak sekali nikmat. Mudah-mudahan Zoom kita yang bila sudah sampai surat Al-Kahfi ini bagian dari ungkapan rasa syukur. Dan dengan rasa syukur kita yakin Allah akan menambahkan nikmat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi Makkiyah wa hiya mi'ah wa asyru ayat. Surat Kahfi kategorinya surat Makkiyah. Nanti diperjelas ada 2 ayat yang katanya Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 110. Tema pertama Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul Kahfi libayani qissati ashabil kahfil ajibah al-gharibah fiha fil ayat at-tasi'ah ila 26. Surat ini dinamai surat Kahfi karena menjelaskan kisah Ashabul Kahfi yang populer ya. Ashab penghuni, Kahfi gua, al-ajibah yang mengagumkan, al-gharibah sama mengagumkan, aneh. Itu terdapat dalam ayat 9 sampai 26. Mimma huwa dalilun hasim malmus ala qudratillahil bahirah. Kisah mana menunjukkan bukti hasim konkret, sama malmus dapat disentuh, artinya konkret, atas kuasa Allah yang luar biasa. Wahia ihda suar khams budiat bi alhamdulillah. Surat Kahfi adalah salah satu 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Mana 5 surat itu? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-An'am, ketiga Al-Kahfi, keempat Saba, kelima Fatir. Itu surat yang diawali alhamdulillah. Wa huwa istihlal yuhi bi ubudiyatil insan lillahi ta'ala. Ini adalah permulaan yang memberi wahyu, informasi maksudnya, tentang kehambaan manusia kepada Allah. Pada kata alhamdulillah. Wa iqraruhu bini'amihi wa afdolihi. Dan pengakuannya, pengakuan manusia terhadap nikmat dan karunia. Wa tamjidullahi azza wa jalla, pemuliaan kepada Allah azza wa jalla pada kata alhamdulillah. Apalagi wal i'tiraf bi 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Juga alhamdulillah mengandung makna pengakuan terhadap kebesaran, keagungan, dan kesempurnaannya. Luar biasa. Pertama informasi ada 5 surat. Diawali alhamdulillah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba,
Fatir. Di balik alhamdulillah memberi informasi tentang kehambaan, ubudiyah, kehambaan manusia kepada Allah dan pengakuan terhadap nikmat serta karunia. Pada saat yang sama, ketika kita mengucap alhamdulillah, juga mengandung makna pemuliaan. Pemuliaan, bukan kemuliaan. Pemuliaan kata kerja. Pemuliaan kita terhadap Allah dan pengakuan terhadap kebesaran, keagungan, dan kesempurnaan. Jadi nggak sembarangan kita alhamdulillah. Kalau dalam tafsir Pak Kuwais Sehat, ucapan terima kasih kepada Allah itu alhamdulillah. Itu. Iya. Berikutnya, Pak. Nah, munasabatul lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Tazharu munasabat wad'i hadhihi surah ba'da suratul Isra min nawahid. Hubungan surat ini dengan surat sebelumnya yaitu Al-Isra terlihat dari beberapa aspek sudut. Pertama, hiya iftitahul Isra bitasbih. Nah, ini menarik sekali. Sebelumnya surat Al-Isra, Subhanalladzi asra. Ya, yang diawali dengan tasbih. Wahadhihi bitahmid. Sementara surat ini diawali dengan tahmid, yaitu alhamdulillah. Wahuma muqtarinan fil Qur'an. Keduanya, tasbih dan tahmid beriringan dalam Al-Quran. Wasairil kalam. Dan kalam pada umumnya. Bihaisu yasbiqut tasbih wa tahmid. Di mana pada kalam itu tasbih selalu mendahului tahmid. Yang dimaksud kalam yaitu subhanallah walhamdulillah. Itu tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dipahami, diresapi, itu luar biasa. Ya. Ntar insya Allah ada keterangannya. Mana contohnya fasabih, bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Bukan cuma sekedar bacaan. Ya. Dan bukan cuma tanpa sengaja. Allah menyebutkan ada 4 kalimat thayyibah, ya, yang luar biasa dahsyat. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah dulu baru alhamdulillah. Baru la ilaha illallah. Baru Allahu akbar. Nah, ini contoh ayat fasabih itu tasbih dulu. Bihamdi rabbika. Iya. Al-Hijr. Wafil hadis. Ini dia. Dalam hadis subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Jadi nggak usah mempersoalkan, apalagi menganggap bid'ah ketika bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang nyinyir ketika nambahin wa bihamdi. Ya, dia nggak mau nambahin. Insya Allah kita sudah tahu hubungan kedalaman makna. Nanti lebih dalam lagi. Bacaan ruku juga begitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi saudara kembar, tasbih sama tahmid. Tuh. Kama annal isra ukhtutimat bit tahmid aitan. Sebagaimana
Isra itu diakhiri dengan tahmid juga. Fatasyabahatil atraf aidan. Maka ujungnya, awal dan ujungnya itu tasyabah, serupa. Walamma, apa ini? Amarul Yahud al-musyrikin ayas alun nabi an salasati asya. Ketika orang Yahudi menyuruh musyrikin Mekah bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara. Pertama, anir ruh. Yang kedua, an qissati ashabil kahfi, tentang penghuni gua kahfi. Wa an qissati Dzulqarnain. Ketiga, tentang kisah Zulkarnain. Ajaba ta'ala fi akhir. Berikutnya, ajaba ta'ala fi akhir surat Bani Israel anis su'alil awal. Allah menjawab pertanyaan pertama pada surat Bani Israel. Wa qad afrada fiha li'adamil jawab anir ruh. Dan Allah mengkhususkan fiha, haknya ke surat Bani Israel. Pada surat Bani Israel, karena tidak ada jawaban tentang ruh. Summa ajaba ta'ala fi suratil kahfi anis su'alain al-akharain. Kemudian Allah menjawabnya 2 pertanyaan tadi pada surat kahfi. Panasaba ittisaluhuma biba'dihim. Maka jelaslah hubungan ya antara kedua surat. Ada 3 pertanyaan. 1 dijawab di surat Bani Israel, yang 2 dijawab surat Kahfi. 2 surat ini berurutan gitu. Bani Israel suratnya yaitu surat Al-Isra. Ya, diawali dengan tasbih subhan. Sementara surat Kahfi diawali dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walamma zakara ta'ala fil Isra. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tak memberi ilmu kepada kalian. Betul. Kecuali dikit, seujung kuku. Seujung kuku masih banyak. Seujung rambut. Seujung rambut. Iya. Nasaba zikra qissati Musa ma'al abdis salihil khidr. Nasaba, menghubungkan. Allah menyebut kisah Nabi Musa bersama hambanya yang soleh, Khidr. Jadi Khidr bukan Nabi, hamba soleh. Kadalil alamat taqaddam. Sebagai bukti terhadap apa yang sebelumnya, yang tadi diurai. Wa qad warada fil hadis annahu lamma nazala, dijelaskan dalam hadis ketika turun ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalil qalal yahud qad utinat taurat fiha ilmu kulli syai'. Si Yahudi nyombong pas turun wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yahudi nyombong, kami telah diberi Taurat, di dalamnya ada ilmu apa saja. Panazal, turun. Qul, katakan ya Muhammad kepada Yahudi, bisa juga musyrikin Mekah.
Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau walau ji'na bimislihi madada. Bilang kepada mereka, seandainya laut itu tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, boleh nikmat, pokoknya kalimat. Maka habis itu laut. Walaupun kami datangkan satu laut lagi serupa. Tinta. Ya. Walamma qala ta'ala fil Isra. Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Coba diangkat dikit. Biar. Nah. Dan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Ketika datang janji akhirat. Ji'na bikum lafifa. Jika kami datang kepada kalian lafif, berbondong-bondong, berlepit-lepit. Lafa artinya kita ngelepit baju, tuh berlapis-lapis. Bisa juga jalan berbelok-belok kalau jalan. Aqabahu fi suratil kahfi, diiringi dalam surat kahfi bitafsil wal bayan, secara lebih rinci, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ketika datang janji Tuhanku, maka dia jadikan itu dakka. Dakka saya nggak tahu. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Allah itu sungguh benar. Ila qaulihi, sampai firman-Nya yang berbunyi, wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Kami tunjukkan jahanam pada saat itu kepada orang kafir sejelas-jelasnya. Nah, itu hubungan dengan Al-Isra. Wal khulasa innahu ta'ala lamma qala fi akhiril Isra. Kesimpulannya, Allah ketika berfirman di akhir surat Al-Isra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Atas dasar yang benar kami turunkan, dan dengan kebenaran dia turun. Wa zakaral mu'minina bihi ahlal ilm. Kemudian Allah menyebut orang-orang beriman sebagai pemilik ilmu. Wa annahu yaziduhum khusyu'ah. Dan Allah menambahkan mereka, orang beriman, berilmu, apa yang ditambahkan? Kekhusyu'an. Wa annahu ta'ala amara bilhamdilahu. Lalu kemudian Allah menyuruh untuk memuji hanya kepadanya. Wa annahu lam yattakhidz walada. Dan Allah memberitahu bahwa dia tidak mengambil anak. Amrahu ta'ala bihamdi. Allah menyuruh manusia untuk memujinya ala inzali hadzal kitab as-salim. Karena dia telah menurunkan Al-Quran ya sehat, selamat dari bengkok kebatilan, ketidakbenaran. Al-Qayyim, lurus, ala kullil kutub, ya, lurus, artinya sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Munzir, manittakhadza walada, memberi peringatan kepada orang yang menganggap Allah punya anak. Al-Mubasyir, al-mu'minin bil ajril hasan. Dan Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa dia akan mendapatkan balasan yang baik.
Sumastatrada ila hadis kuffar Quraisy. Kemudian Allah habis itu cerita. Istatrada yakni menampilkan, ya, menampilkan cerita tentang kufar Quraisy. Waltafata minal khitab fi qawlihi. Lalu di sana ada iltifat. Nanti saya terangkan iltifat. Iltifat itu belok. Dalam firmannya, wakabbirhu takbira. Besarkanlah dia dengan sebesar-besarnya atau sebenar-benarnya. Ilal ghaibah, menjadi kabir kan mukhotabnya itu orang kedua. Mukhotab. Terus dia belok menjadi orang ketiga, gaib fi qaulihi ala abdihi, ala abdihi, lima fi abdihi minal idhafah al muqtadiyah tasrifahu. Sebab dengan belok kepada domir gaib itu, mengidofatkan kepada domir gaib itu mengandung makna memuliakan. Jadi intinya yang hendak disampaikan, hubungan surat Al-Isra diawali dengan Subhana, dengan surat Kahfi yang diawali dengan Alhamdulillah. Nah ini udah segala-galanya, puncak akidah. Subhana yang kita baca berakar dari informasi dan perintah Al-Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu itu. Subhana mengandung informasi. Pertama, Allah Maha Suci. Maha Suci maksudnya Maha Sempurna. Kalau dia berilmu, ilmunya sempurna. Kalau dia kuasa, kuasanya sempurna. Kalau dia berkeinginan, keinginannya sempurna. Itu Subhana. Kalau asma'nya 99, ada kasih sayang, ada marah. Itu udah pas, sempurna. Lebih terpaham lagi kesempurnaannya, tidak ada sifat-sifat tercela. Oleh karena itu, ada perintah dan larangan dalam Subhana. Apa perintahnya? Bersihkan Allah dari sifat-sifat tak pantas. Yang kedua, larangan. Jangan coba-coba langsung atau tidak langsung menyematkan kata tak pantas kepada Allah. Itu. Kata Imam Ar-Razi, ini akar, basic, dia bahasanya mabda ketauhidan kepada Allah. Kesimpulannya, Subhana memberi informasi tentang kesempurnaan zatnya. Itu Subhanallah. Oleh karena itu, Isra dan Mi'raj itu diantara menunjukkan kesempurnaan keinginannya, kehendaknya, semua keilmuannya, kasih sayangnya. Itu Isra Mi'raj. Mewakili. Seluruhnya, waduh, nggak bisa disebutkan semuanya karena keterbatasan kita. Ya, kesempurnaan kemampuannya luar biasa. 7 lapis langit ditambah Sidratul Muntaha dalam sekejap. Tahu sekejap, Lailan Asro itu sebenarnya udah jalan menerangkan malam hari. Tapi disebutkan Lailan lagi. Apa kata Pak Ali Bahasa? Benar-benar sekejap. Sekejapnya bagaimana? Ibu, bapak bangun malam jam 3 ke kamar kecil. Tak sanggup menahan ngantuk. Tahajud saja kalah. Balik lagi ke tempat tidurnya. Itu tempat tidur kalau dipegang masih anget. Itu sekejap.
Ifrit aja bawa istana Balkis sekejap mata, apalagi Allah. Itu keluar biasaan kesempurnaan. Sekaligus bukan cuma kuasa, keilmuan, keinginan, tapi sekaligus kasih sayangnya. Maka istilah Imam Ar-Razi, subhana itu menunjukkan mabda. Mabda basic. Menunjukkan kesempurnaan pada zat. Oke, baru tahmid. Tahmid itu menunjukkan kesempurnaan. Semuanya yang tadi pada subhanallah buat ciptaannya. Di luar zatnya. Oleh karena itu dia menyusun urutannya subhana dulu, baru alhamdulillah. Memberi informasi alhamdulillah, mana ada ciptaannya yang tak menunjukkan kesempurnaannya. Karena semua menunjukkan kesempurnaannya, diciptakan untuk kita, tak ada kata lain yang pantas bagi kita buat Allah kecuali alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Dan dari sekian ciptaannya yang luar biasa menunjukkan sempurna, dia ingin lagi menyempurnakan ciptaannya yang namanya manusia. Maka diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah apa namanya, membuat manusia menjadi sempurna. Dia yang menyempurnakan manusia melalui Al-Quran. Kayak begitu ulasan yang sepintas tertangkap ketika membaca tafsir Ar-Razi. Ya, hubungan. Oleh karena itu dia lagi kagum luar biasa zikir yang diajarkan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Ketika alhamdulillah bagian dari darah daging kita dalam berzikir, baru kita mengakui tak ada Tuhan kecuali Dia. La ilaha illallah. Oh, emang Dia maha besar. Tuh gitu. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca yang sebanyak-banyaknya sendirian malam hari beserta ya sedikit cuplikan pemaknaan yang tadi. Boleh jadi Al-Quran adalah isinya tasbih, tahmid, tauhid, takbir, membuat bukan fisik kita saja jadi sempurna, tetapi yang paling penting adalah batin. Iya, mastamalat alaihi surah, kandungan, surat Kahfi. Istahallatis surah bibayan wasfil Quran. Surat ini istahalat tuh memulai. Ya, sama dengan kata hilal. Ada bulan purnama. Kalau nggak dimulai dengan bulan sabit, tiba-tiba purnama. Nggak ada. Maka di antara makna hilal, kandungannya yaitu memulai. Di samping makna hilal itu artinya tepuk tangan, gembira, sambil bersuara keras. Maka orang-orang haji itu yuhallilun, bertalbiyah. Talbiyah mengandung makna harus dengan suara keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Lah, itu harus suara keras. Iya, itu makna istahalat. Surat ini dimulai dengan menjelaskan sifat Al-Quran. Apa itu? Bi'annahu qayyim. Qayyim maknanya secara harfiah lurus, tu mustaqim. Lurus. Makna yang lain bernilai, berisi.
berisi berisi apa? Tidak diragukan. Nah ini sama nih dengan alif lam mim, la raiba fihi. Tuqayyim la raiba. Terus hudan lil muttaqin. Oke, ini dulu. Bi'annahu qayyim. Lurus. Nggak ada bengkok. Wala lakhtilafa fihi. Nah, baru dijelaskan. Maksudnya qayyim lurus. Nggak ada pertentangan, perselisihan. Berbeda dengan kitab yang lain. Sudah ciptaan manusia. Ada konsep yang bertentangan. Iya. Wala tanakudo. Tidak ada yang bentrok, benturan. Bilafzihi wa makna. Baik lafaz maupun makna. Wa annahu ja'alit tabsyir wal inzar. Dan Al-Quran datang untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Contoh gampang nggak bertentangan. Allah bilang di mana saja, kapan saja selama di dalam Al-Quran bahwa orang mukmin masuk surga. Terus orang kafir masuk neraka. Nggak pernah bilang orang sama. Apalagi kebalikannya. Kafir masuk surga. Mukmin masuk neraka. Kalau sampai ekstrim kayak begitu, enggak dah. Tapi umpamanya yang samar, sama aja. Beriman sama enggak beriman. Sama aja masuk surga. Nah, itu kan sering kita dengar gitu. Akhirnya memang lagi diapain? Digaungkan. Apa sih? Pluralitas dalam pemikiran Islam. Semuanya sama. Emang bahasa mereka, emang surga monopoli orang beriman aja. Orang mukmin muslim. Berani bilang itu, lucu. Iya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar. Enggak ada bertentangan dengan ayat yang lain. Iya, selesai. Berikutnya Pak Jamal. Nih dia. Summa lafatatin nazar. Kemudian ayat atau surat ini membelokkan pandangan. Ila mafil ardi. Ke bumi. Min zinah. Di mana bumi penuh hiasan. Wa jamal, keindahan. Wa ajaib, kekaguman. Tadullu dalalatan wadihah. Semua itu menunjukkan secara amat jelas ala qudratillahi ta'ala. Atas kuasa Allah. Indah. Mana ada di bumi yang enggak indah? Mana ada pepohonan, tumbuhan yang enggak indah? Ya, itu menunjukkan kuasa Allah. Wa tahaddatsati surah an salasi qasas min rawa'i qasasil Quran. Juga surat ini bercerita tentang 3 kisah. Kisah terindah dalam Al-Quran. Rawa'i jamil. Wahia kisah ashabil kahfi. Kisah ashabul kahfi. Jadi kisah bahasanya di Al-Quran nggak ada kata sejarah. Paham itu? Oleh karena itu, menolak mentah-mentah Al-Quran sebagai buku sejarah. Nggak ada. Kenapa? Apa itu pembedanya? Kalau sejarah, tarikh itu disebut tarikh karena berisi tanggal. Tanggal berarti sama bulan. Bulan berarti sama tahun. Itu dibatasi oleh hari, oleh tanggal. Al-Quran nggak dibatasi oleh tanggal, hari, tahun tertentu. Nggak ada sejarah. Bukan buku sejarah. Maka dibahasanya kisah. Ya. Wahia kisah ashabil kahfi, cerita. Cerita. Cerita ashabul kahfi, wa kisah Musa ma'al Khidr. Kisah Nabi Musa bersama Khidir.
Wa qissat Dzulkarnain. Itu 3 kisah. Kisah Zulkarnain. Ya, apa itu? Ya memang faktual Zulkarnain itu. Zulkarnain, the Great. Ya ada apa saya lupa itu. Bu Rina nih biasanya ingat. Apa itu teks baratnya? Alexander. Alexander the Great. Alexander the Great. Itu Zulkarnain. Oke. Amma kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ayat 9 sampai 26. Fahiyah masalun alin. Itu adalah uh, contoh faktual yang luar biasa nilainya. Tinggi nilainya. Warumzun samin litadhiyah bil waton. Rumzun rumus bahasa Indonesia udah. Simbol. Samin tinggi. Simbol. Ya, simbolik lagi itu. Peristiwa simbolik. Bagi apa tadhiyah pengorbanan terhadap tanah air, ahli keluarga, akarib kerabat, asdiko teman, amwal harta, fisabilil akidah. Demi mempertahankan akidah. Harus berkorban, tanah air kecil, keluarga kecil, kerabat, teman, harta kecil. Yang besar akidah. Faqad farraha ulai syabab al-fatiyah al-mu'minun binidihim. Lari para pemuda belia itu yang beriman menyelamatkan bidinihim. Lari menyelamatkan, menyelamatkan agama mereka min batshil malik al-wasani. Batshi tekanan, siksaan. Ada dalam surah Al-Buruj ya, inna batsya rabbika lasyadid. Di sana artinya siksaan. Tadi maknanya pada mulanya maknanya batosha akhoza. Bapak Ibu mau ngunduh mantu, diambil, dijemput, pakai mobil, dihias, tuh ngambil. Gambaran mengambil yang halus, bagus, sayang. Tapi lihat, umpamanya ada Densus ngambil teroris, apa kayak model ngambil pengantin, diborgol, ditendang, dicorokin, dilempar ke truk, tuh itu batas. Cara mengambil paling dahsyat di bumi ini tidak seberapa dibanding dengan cara mengambil Allah saat dia menyiksa orang-orang yang ingkar. Maka ingkar pada kebangkitan, pada hisab, pada apa saja. Ini yang sekarang pada ingkar luar biasa. Nantang Allah. Ya, nantangnya gimana? Al-Quran udah nggak cocok lagi. Harus direvisi. Oh, nantang. Masa Nggak usah mereka. pihak NU. Maka, maka nanti diambil oleh Allah. Kayak model teroris. Ya diambil sama Densus. Itu Batsya. Ya, inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Iya, pada saat yang sama wa huwal ghafurul wadud. Nah, ini dia. Min batsyil Malik Al-Wasani. Dia lari pemuda itu, pemuda yang beriman itu lari membawa agama mereka, menyelamatkan diri dari siksaan, tekanan, raja. Wasani, Wasani yang ya, menyembah berhala. Wah tamu figur.
hamawah, ihtama yahtami. Dia mencari perlindungan. Himayah, dari kata himayah. Nggak pakai sidah. Ihtamu gitu. Wahtamu, ihtamu gitu. Ihtamu fi gharfil jabal. Dia mencari perlindungan di gua, di Ya, atas itu. gunung. Fa'anamahumullahu salasami'at wa tis'i sinin qamariyah. Kemudian Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Wazdadu tis'a. Dalam ayatnya nanti kita ketemu. Summa ba'asahum liyuqima dalilan hissiyan linnas ala qudratihi alal ba's. Kemudian dibangunkan. Dibangunkan memang udah rencana Allah, kuasa Allah. Dalam rangka menunjukkan kedikdayaannya. Tuh aku mampu. Allah bangunkan mereka untuk memberikan bukti. Tuh liuki madalilan. Untuk menegakkan bukti. Hesian secara konkret kepada manusia. Bukti apa? Kuasanya dia membangkitkan. Nah kembali. Jadi kalau kemarin surat An-Naba sampai An-Nas, tema sentralnya adalah, tema sentral dakwah Nabi adalah tentang kebangkitan. Rupanya bukan cuma An-Naba saja. Seluruh Al-Quran ini termasuk ini. Mereka luar biasa, objek dakwah Nabi itu ingkar terhadap kebangkitan. Nggak kuasa, bukan cuma ingkar. Allah dituduh nggak mampu membangkitkan. Kemarin dalam surat Yasin itu. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha. Dan banyak lagi ayat yang kayak begitu. Ya, banyak kali. Nah, ini ternyata hidupin orang mati kecil. Ini udah 309 tahun. Ku hidupin lagi. Menunjukkan ala kudratihi alal ba'si. Ya, berikutnya Pak. Wa atba'allahu ta'ala tilkal qissah bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawadu' wa mujalasatil fuqara al-mu'minin. Kemudian Allah mengiringi kisah itu dengan apa? Perintah kepada Nabi untuk rendah hati. Wa mujalasah, menemani orang fakir, mukmin. Adamil firar minhum, tidak meninggalkan mereka. Ila mujalasatil agniya, meninggalkan mereka ke majlis-majlis orang kaya. Lidakwatihim iladdin, untuk mengajak mereka kepada agama. Paham? Ini sama nih dengan abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Kurang lebih maksudnya kayak begitu. Nabi lebih mengedepankan tamunya tokoh-tokoh Quraisy karena berharap dia masuk Islam. Padahal Allah udah tahu mereka nggak akan masuk Islam. Pada saat yang sama beliau harus mencuekin siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Ini kita baca. Wa atba'allahu ta'ala tilkal qissah. Allah mengiringi kisah itu, kisah Ashabul Kahfi, dengan perintah kepada Nabi untuk tawaduk, merendahkan hati, ya, sayang. Dan memerintahkan apa? Mujalasah, menemani di majlis-majlis orang-orang miskin yang beriman, dan tidak lari dari mereka kemudian berpindah ke majlis orang kaya. Betapapun alasannya mengajak mereka untuk kenal masuk agama. Apa itu? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabar.
sabarin dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Tinggal masing-masing kita melihat fenomena kehidupan, ya, sehingga bisa jadi kita cukup kagum ada mereka yang berkelebihan rizki, mereka bukan ke Singapura, bukan ke sono sini, tapi ke panti asuhan umpama. Summa haddadallahu ta'ala al-kuffar ba'da izharil haq. Kemudian Allah memberikan ancaman kepada orang-orang kafir setelah ditampakkan kebenaran kepada mereka. Mereka ingkar, udah diancam. Wa dzakara ma a'addahu lahum minal azab asyadid fil akhirah. Dan Allah membocorkan, menginformasikan, ya, azab yang dahsyat di akhirat yang disiapkan untuk mereka yang ingkar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan mereka. Artinya yang datang dari Tuhan mereka itu yaitu benar. Dari Tuhan mereka mana? Dari Al-Quran. Wa qarana dzalika bima a'addahu subhanahu min jannat adnin lil mu'minin al-salihin. Kemudian Allah membandingkan setelah itu dengan surga Aden yang disiapkan untuk orang mukmin yang soleh. Wa amma qissatu Musa ma'al Khidr fil ayat sittin ila samani wa sab'in. Adapun kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir ada dalam ayat 60 sampai 78. Fakanat masalan lil ulama fit tawadhu asna talabil ilmi. Ini adalah contoh bagi para ulama dalam konteks tawadhu saat menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan nyombong. Ya, ikutin aja gitu. Wa annahu qad yakunu 'indal 'abdis salih minal ulum fi ghairi usuliddin wa furu'ihi ma laisa 'indal anbiya. Bisa jadi sifat rasa rendah hati saat menuntut ilmu maksudnya tuh. Maksudnya bukan cuma ilmu-ilmu agama saja dan furu'nya. Dan bukan saja kepada para nabi saja. Kan Khidir bukan nabi. Tuh, ditegur Nabi Musa. Bidalil qissati kharqis safinah. Mana contohnya? Kisah ditenggelamkannya perahu. Wa hadisat qatlil ghulam. Kisah dibunuhnya anak kecil, yatim lagi. Wa bina'il jidar. Dia mendirikan, membangun rumah yang mau roboh. Kan tinggi banget pelajaran itu. Nabi Musa aja nggak sanggup, ya. Akhirnya dia nanya lagi. Iya, tuh. Oke. Wa amma kisah Zulkarnain fil ayat. Adapun kisah Zulkarnain, Alexander the Great tadi, dalam ayat 83-99. Fahiya ibrah lil hukam wassalatin. Pelajaran buat para penguasa dan para sultan. Ya, termasuk Sultan Andara. Udah kagak belajar surat Kahfi dia. Anna hadzal malik tamakkana minas saitarati 'alal alam. Yaitu bahwa seorang penguasa, raja, dia memungkinkan menguasai dunia ini.
Wa masyriqil ardi wa maghribiha, dari timur sampai barat. Mungkin. Wa bina'ihi saddi, jangan bina'i ini. Ini atofnya. Iya, bina'i. Wa bina'ihi saddil azim bisababi mattasafa bihi minat taqwa wal adl was salah. Dan membangun bendungan yang besar, ya, karena dia memiliki sifat takwa. Dzulkarnain adil dan inovatif, as-salah, lalu mencari yang terbaik. Itu diceritakan oleh surat Kahfi. Berikutnya itu udah tuh Ashabul Kahfi, Dzulkarnain. Wa takhallalat hadhil qasas amsilat salasah barizah, amsilatan salasata, amsilat salasah barizatan ra'iatan mustamadah minal waqi. Takhallalat, diselangi, diseling-selingi maksudnya. Kisah-kisah ini dengan 3 contoh yang menonjol, yang indah, terambil dari fakta minal waqi. Untuk apa? Li'izhari annal haq la yaktarinu bisultah wal ghina. Untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak senantiasa berdampingan dengan kekuasaan dan kekayaan. Wa innama yartabitu bil iman. Ya, enak diurai, dihubungkan dengan kondisi sekarang. Umat harus yakin bahwa kebenaran muncul tidak serta-merta lewat kuasa. Ghina, kekayaan. Kekayaan itu kan sultan itu Fir'aunnya, kekayaannya itu korunnya. Tidak. Ya, tidak. Ini PKS sudah ketar-ketir, akhirnya pilih Fir'aun ketimbang Nabi Musa. Ini kan berpindah. Ya. Wa innama yartabitu bil iman. Tapi kebenaran itu luar biasa. Ujiannya bagi umat sekarang ini. Mudah-mudahan mereka tahu, yakin. Kebenaran itu justru hubungan eratnya dengan iman. Wa awwalu hazhil amsilah, contoh ini yang pertama, qissat ashabil jannatain. Tuh, ini selingannya. Tadi intinya 3. Ini selingannya, kisah pemilik 2 kebun. Lil muqaranah bainal ghanil mughtar bimalihi, untuk memberikan perbandingan antara orang kaya yang tertipu dengan kekayaannya, wal fakir al mu'taz, beda dikit, mu'taz biimani, antara orang kaya yang tertipu dengan uangnya, kekayaannya, dan orang fakir yang bangga dengan keimanannya. Untuk apa itu diselingi cerita ini? Libayani halil fuqara il mu'minin wa hali aghniya'il musyrikin. Untuk memberikan gambaran keadaan orang fakir yang beriman dan keadaan orang kaya yang musyrik. Ini Masya Allah, cocok sekali sekarang. Umat Islam di Indonesia identik dengan miskin. Orang kafir, musyrik, identik dengan kaya. Ketika para pengamat menginformasikan kayak apa kekayaan mereka, itu tanah 75% lebih dikuasai mereka. Ya, kita cuma punya ya tipe 21 lah gitu. Itu. Wasaniha, selingan kedua, masalul hayatid dunya. Gambaran kehidupan dunia, yaitu ayat 45 sampai 46, satu ayat.
2 kali. Untuk apa ditampilkan liinzarin nas bifanaiha wa zawaliha? Dalam rangka mengingatkan manusia tentang kefanaan dunia, zawal, hilang. Ya. Wa ardafa dzalika bi iradi ba'di masyahidil qiyamah ar-rahibah min tasyiril jibal. Cerita itu diiringi dengan menampilkan ba'di sebagian fakta, fenomena, bukti kiamat yang mengerikan. Mana di antara mengerikan? Gunung diterbangkan, tasir, wa hasrin nas fi sa'idin wahid, mengumpulkan manusia di satu tempat. Wa mufaja'atin nas bi sohaif a'malihim, dikagetkannya manusia dengan lembaran catatan amal mereka. Ada catatan di bagian. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu bukti. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fayad'u wa yad'u subura wa yasla sa'ira. Fayad'u subura wa yasla sa'ira. Tuh dikasih buku catatan, ya. Wasalisuha qissat iblis wa ibaihi sujud li Adam. Disebut lagi dulu di Al-Baqarah, disebut untuk memperjelas, memberi informasi iblis itu bukan malaikat. Iblis itu jin, kana minal jin. Kisah iblis dan enggannya sujud kepada Adam. Adam manusia, ya, jangan Nabi Adam. Lil muwazanah bainat takabbur wal ghurur, untuk memberikan perbandingan antara sombong dan tipuan. Wa ma adda ilaihi min tordin, dan akibat kesombongan yang kemudian menjadi diusir. Wa hirman, hirman tidak boleh. Ya, hirman itu haram, tidak boleh. Wa tahzirin nas min syarri syaitan, juga mengingatkan manusia dari kejahatan syaitan. Wa bainal ubudiyah lillah wa tawadu, juga antara penghambaan diri kepada Allah dan rendah hati. Wa ma haqqaqa min ridwanillahi ta'ala, dan keridhaan Allah yang akan diterima secara real. Itu yang ketiga. Wa ardafa dzalika bayan inayatil Qur'an, juga Allah iringi dalam surat ini menjelaskan perhatian Al-Qur'an bidorbil amsal linnas, dengan cara memberikan perumpamaan kepada manusia lil izzati wa zikr, untuk memberi nasihat dan peringatan. Wa idahi mahammir rusul, juga untuk menjelaskan tugas-tugas rasul litabzir wal inzar, yaitu memberi kabar gembira dan peringatan. Wa tahdzir minal i'rad, tahzir juga sama, mengingatkan. Minal i'rad, dari berpaling, anil ayat an ayatillah. Di mana itu? Pada ayat 54 sampai 57. Wa anna siyasatat tasyri' iqtaran rahmah bil adli. Siasat proses pembentukan hukum
itu berdampingan, beriringan dengan kasih sayang dan keadilan. Paham maksudnya? Allah dalam Al-Quran menetapkan syariat-syariat, ya, hukum-hukum. Di balik penetapan Allah terhadap syariatnya dan hukumnya itu ada kasih sayang luar biasa. Kenapa suruh sholat sayang? Kenapa suruh zakat sayang? Kenapa suruh sedekah sayang? Sholat aku beri balasan surga, sayang bukan? Tuh, sedekah aku ganti, adil. Falaisatir rahmah fauqal adli walal adli fauqar rahmah. Antara sayang dan adil bukan satu lebih tinggi dari yang lain. Bukan. Tapi saling berjalin. Di balik sayang ada adil. Di balik adil karena sayang. Warabbukal ghafur zurrahmah. Tuh, ghafur adil. Zurrahmah, sayang. Tuhanmu ghafur, maha pengampun. Pengampunan muncul dari karena sayang. Sayang. Wa khutimatis surah bimaudu'at salas. Surat ini ditutup dengan 3 tema topik. Awaluha i'lan tabdidi a'malil kufar. Wadiya samrotiha fil akhir. Yang pertama i'lan, memproklamirkan. Terpecah belahnya, hancur leburnya amalan orang kafir. Dan hilang buahnya. Maksudnya anunya pahala di akhir nggak ada. Wasaniha kedua tabsyirul mukminin. Kabar gembira buat orang beriman. Alladzina amilus solihat, yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Bin naim al-abadi al-ukhrawi. Memperoleh kenikmatan yang abadi di akhir. Tuh 107 108. Wasalisuha yang ketiga, anna ilmallahi ta'ala la yahudduhu haddun wala nihayah lahu. Yang ketiga, ilmu Allah itu tak ada batas. Tak ada batas, susah menggambarkannya. Kalau saya sering bilang bagai samudra tak bertepi. Sementara ilmu kita seujung jarum. Itu yang dipaparkan secara tersirat oleh Imam Ar-Razi pada penjelasan Alif Lam Mim dan ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf terputus. Ya, anna ilmallahi la yahudduhu haddun, tak ada batas. Ya wallahu a'lam bissawab. Oh, ini baterai. Silakan Pak Jamal. Baik, Hmm. makasih Ustaz atas pemaparannya. Kemudian kita berikan kesempatan untuk tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita. Saya ingatkan kembali, kita baru memasuki pengantar surat Al-Kahfi. Belum masuk ke tafsir. Oh, baru pengantar ya. Baru pengantar. Iya, Masya Allah. Ada 2 poin disampaikan Ustaz tadi. Yang pertama, hubungan antara surat Kahfi dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Isra. Yang kedua, tentang kandungan yang ada pada surat Al-Kahfi. Jadi kita belum masuk ke poin tafsirnya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ustadz, Ya, kisah, Ya. kata kisah sama kisos satu akar kata ya? Iya, Ya.
Jadi Kisos bukan hukuman-hukuman gitu ya. agak menggema sekali ya. Kisah Ya, jamaknya kosos. Ada juga yang menjamakkannya bukan kosos tapi kisos. kisos. Kisos bukan potong tangan. Kalau kisos potong tangan, sodnya ada alif kisos. Kisos. Iya. Walakum fil hayati kisos. Tapi kalau yang artinya cerita, kisos. Itu. Nah, sementara yang kita temukan dalam Al-Quran, ahsanal kososi bima kosos. Ya, artinya cerita. Koso menceritakan. Iya, itu ya. Tadi agak menggema pertanyaannya. Saya nggak tahu benar apa enggak jawabannya. Ada Ayo, hubungannya nggak ada sih? lagi. Ada hubungannya nggak kisos dengan kisah gitu? Arti kisos Ah, sendiri itu apa, Ustaz? iya, koso artinya memotong. Oh, Maka kisos tuh ada potong tangan. Kalau yang ini koso menceritakan. mencerita. Iya. Nahnu nakusu alaikal kosos bima auhaina. Itu kami ceritakan. Cerita-cerita ahsan yang paling baik. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini Hmm. kayaknya mau jadi ahli bahasa ini Bu Rina. Enggak, saya pernah dengar kisos itu bersama dengan kisah. Jadi dia menceritakan urutan, misalnya dia melakukan pencurian yang dipotong tangan, jadi mengikuti tangan dengan tangan, kaki dengan kaki gitu. Jadi mengikuti gitu. Nah, eh, kalau dihubung-hubungkan bisa saja, tetapi itu udah bukan wilayah bahasa. Oh, Setiap bahasa ketika sudah masuk istilah terminologis disiplin ilmu tertentu, ya, maka disiplin ilmu itu intervensi kepada bahasa. Maksudnya intervensi memberi makna khusus. Salat apa sih artinya doa? Ya dah, itu ya, arti harfiah. Tapi kemudian fikih intervensi. Oh, bukan cuma doa, ada gerak-gerik gitu. ya, Semua gitu. Iya. ya, Ustaz. Nah, ada lagi. Sih. Ini tambah mantap ini baca surat kahfinya. Ya, ntar belum cerita wajah, belum cerita Qayyimah. Bukan Eh, main. ya dari aspek bahasa maksudnya itu. Iwaj, awaj, wajah, wajah bengkok. Secara harfiah kita bisa lihat bambu yang bengkok sama bambu yang lurus. Agama Islam itu lurus. Dia mencakup semua persoalan kehidupan. Maka diserupakan dengan jalan lebar. Selebar kutub utara, kutub selatan. Kalau jalan selebar itu, maka pengguna jalan apapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, masuk di dalam lega. Jalan itu lega. Agama itu ibarat jalan lega. Maka Allah
memberikan perumpamaan dengan sirat. Ketika digambarkan jalan secara konkret, gambaran dari agama itu lebar, pengguna jalan semuanya masuk dengan leluasa, kayak begitu agama. Jangan coba-coba. Ada satu potong aspek kehidupan di dunia ini tak diatur oleh agama. Semua diatur. Ya karena keterbatasan informasi. Akhirnya mengerikan, urusan dunia dibagi. Ini urusan agama. Ini urusan dunia. Coba yang punya agama marah apa enggak ini? Urusan politik ini bukan urusan agama. La haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya begitu. Susah sekali mau menegakkan khilafah. Mudah-mudahan fenomena yang ada sekarang menjadi pemicu umat, para tokoh sadar. Ya, makan tuh demokrasi, gitu kurang lebih. Menjadi sadar, khilafah. Oh itu udah deklarasi di Jawa Timur para ulama. Mudah-mudahan semua demokrasi menjadi kamuflase. Padahal di dalamnya ada macam-macam. Ada ateis, ada komunis. Oh, nggak bisa disebutkan. Ya, sehingga cuma di era ini sampai muncul ada raja-raja, raja Jawa lah. Raja Sunda nggak ada. Raja Arab. Iya, Ada ratu juga, Ustaz. iya. Oh, ada ratu ya. Asal Ada ratu. ada ratu ya, Hmm. ada putra mahkota, masya Allah. Ya nggak ada yang bisa diharapkan. Yang ngomong bagus saja udah mental dari kuping kanan, kuping kiri mah nggak dengar. Iya, masya Allah. Ayo, ada lagi. Ustaz, Mm-mm. Iya, silakan Bu. pada kata-kata subhana itu kan, subhana itu kesempurnaannya Allah ya Ustaz ya. Oh iya, Sempurnanya Bu. Allah. Dengan segala sifat dan perbuatannya gitu Ustaz ya. Iya. Ya, kadang-kadang nih kita nih yang apa nih yang terbatas gitu pemikiran nih. Saya terbatas itu pemikiran. Gitu. Kenapa? Batasnya kenapa, Bu? Batas kota. Terbatas pemikiran kita gitu Ustaz. Kadang-kadang kan kita ngelihat gitu ada misalnya nih kadang-kadang di lewat tuh di medsos kita ada orang udah tua gitu Ustaz. Hidupnya susah Hmm. misalnya ya. Hidup susah gitu. Terus kita pikir kok sampai segitunya ya gitu. Apa sih maksud Allah Hmm. menghadirkan itu gitu Ustaz ya, kadang-kadang. Iya, iya. Iya, kadang-kadang tuh terbatasnya pemikiran kita gitu. Kan kasihan banget udah tua, udah cari Oh, nafkah subhanallah, iya. tetap gitu ya di jalan terus Iya. ya Keluarganya di mana Hmm. gitu ya. iya maksudnya tuh dari dari kisah itu tuh dari yang kita lihat itu apa gitu ya di balik itu hikmahnya gitu dalam kisah itu Ustaz gitu misalnya. Sedangkan dikatakan Subhana Maha Iya. Suci gitu. Nah, nah. Mm. Nah, jadi kita harus harus muter otak, muter perasaan sehingga bermuara kepada kuasa Allah yang sempurna. Dan di media sosial memang luar biasa dijadikan ibroh, ya. Apa itu? Ada orang tanpa tangan, Mm. dia bekerja di hutan, ambil kayu, semuanya ambil sayuran pakai mulut. Lah, itu apa bukan kuasa Allah? Banyak sekali pelajaran yang harus dipetik. Tuh,
Yang kayak gitu aja senang. Kita yang masih punya tangan sempurna kan menjadi malu. Gitu cara Allah. Ya. Jadi problemanya di SDM, di kita, diri kita. Tak mampu memfokuskan pikiran, mengorientasikan kepada kebesaran. Sehingga muncul, kok digituin ya sama Allah? Kenapa nggak dikasih aja tangan? Nah itu kan yang salah. Seolah-olah ngajarin Allah. Ngajarin Allah. Ya ampun, iya. Ada itu orang udah berkeluarga, perempuan nggak punya kaki dua-duanya. Berkeluarga, ngurus anak. Atau nggak punya tangannya. Gimana dia ngelepit selimut habis tidur, pakai baju mandi, pakai anaknya, kaki semuanya. Itu bukan kuasa Allah. Nah, gitu kita memutar pikirannya. Ya, maka muncul berbagai macam perasaan sesuai dengan individunya yang ada. Terus kalau dia langsung menyaksikan dengan mata kepala menjadi muncul iba, lalu dia membantu. Ya tak? Kan itu cara Allah, kuasa Allah. Mana ada yang terjadi, yang kita lihat, kita saksikan dalam hidup ini tak mengandung pelajaran. Dipastikan mengandung pelajaran. Dia pengen ngelihat mana hamba-hambaku yang bisa mengambil pelajaran. Kan udah aku kasih akal pikiran untuk menalar, aku kasih rasa untuk bagaimana merasa. Dalam rangka Allah mengajarkan agar Nabi sayang kepada orang miskin, orang yatim, dia dimiskinkan dulu. Begitu kurang lebih logikanya. Dia diyatimkan dulu. Tuh. Kita agar merasakan orang miskin, emang dimiskinkan dulu. Terus dikasih kaya, maka kita akan merasakan. Dulu kita juga pernah miskin. Kesian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau boleh saya ulang, subhana dan tahmid itu diolah pikir kita, insya Allah nggak selesai-selesai digali. Subhana menunjukkan kesempurnaan Allah pada dirinya, zat. Ya, kelihatan dari sana ternyata. Itu gampang. Maka tahmid Pakai kerudungan. Tolong itu jendelanya. ya kesempurnaan Allah pada ciptaannya. Di luar dirinya, yaitu di luar dirinya ciptaannya. Kalau dikembangkan berikut, emang benar. Nggak ada ciptaannya yang nggak sempurna. Puncak kesempurnaan pada ciptaannya melahirkan gambaran kesempurnaan dirinya, maka muncul kata ucapan subhanallah. Ya. Lalu menukik pikiran kepada kesempurnaan yang dianugerahkan kepada kita, muncul kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa sempurna. Apa Jadi Ustaz? kalau di dalam ya tafsir Ar-Razi dia subhana lafaz ya dulu ala kamalihi. Semuanya itu asma'nya. Sementara alhamdulillah ya dulu annahu mukammilu. Mukammilu makhlukatihi. Menyempurnakan. Kalau sudah itu jadi aksioma pegangan darah daging kita, maka apa yang kita saksikan menurut pikiran tak sempurna, itu justru bagian dari kesempurnaan Allah. Kitanya aja ya salah. Iya, Allah a'lam. Ustaz, Iya, ya, apa Ustaz? Kalau tadi kan iya, iya. Yang Ustaz jelaskan tadi, kita mengambil pelajaran dari misalnya keterbatasan orang gitu Ustaz ya.
Kemudian Iya. untuk si diri ini, Ustaz, untuk diri ini gitu. Kadang-kadang kan misalnya nih, ada orang lagi terpuruk ini. Ya Allah, kenapa sih kok sampai kayak gini-gini amat sih gitu misalnya. Misalnya di si diri misalnya. Ada orang udah tua, Ustaz. Udah tua, sakitan, nggak ada keluarganya yang ngurus, harus cari nafkah. Itu misalnya kita lihat di medsos itu kayak gitu, Ustaz ya. Nah, itu pelajaran untuk dirinya dia sendiri gitu. Kok sampai kayak gini banget sih gitu. Tuh gimana Ustaz ya? Penempatkan Allahnya tuh gimana Ustaz ya? Dirinya Mm-mm. dirinya siapa maksudnya? Dirinya yang bersangkutan? Iya, diri yang bersangkutan misalnya. Misalnya kita nih, Oh iya, misalnya bukan kita. diri kita Heeh, ya. heeh, heeh. Paham? Maksudnya dirinya diri yang bersangkutan. Iya, dia dia yang Iya. bersangkutan merasa gitu. Nah, Kok gini amat sih gitu ya, iya iya merasa dia iya. merasa gitu. Heeh. Umpamanya itu terjadi pada kita lah gitu Iya, nah, umpamanya. gitu Terus sampai umpamanya. muncul Heeh. kata-kata dalam hati seperti itu. Kemudian yang Mm-mm. ditanya bagaimana gitu ya. Mm-mm. Jadi para para sufi lah, ulama soleh, Mm-mm. orang-orang mutakin sampai kepada derajat bisa tetap berbaik sangka kepada Allah. Kan berproses. Musim salabin. Mm. Dan perjalanan hidup kita dari menit ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, termasuk aktivitas kita ini, kita sedang berada di jalan Allah. Memproses. Namanya aja jalan Allah. Yaitu yang dituju adalah Allah. Tasbih bagi mereka, itu kan udah makanan. Kita belum makanan. Mm. Ya tidak. Yang memfungsikan sebagai makanan ya sampai. Lah kalau kita enggak, kita seingatnya aja. Ya, gitu prosesnya. Berproses. Proses itu simbol usaha. Dan yang dilihat oleh Allah kan emang usaha. Dia memproses dirinya untuk dekat kepada Allah apa tidak. Mm. Baru kemudian umpamanya Mm. kita udah mencapai kesadaran semua serba dari Allah. Allah zat yang maha baik. Kebetulan menimpa dirinya yang tidak baik. Dalam tanda petik. Dia putar pikiran. Ini dari Allah. Tidak mungkin. Dari Allah nggak baik. Tuh. Ketika Mm. terus berbaik Mm. sangka, maka apalagi diiringi dengan doa, mohon ampun, Allah maha mendengar. Mm. Allah dengar, iya udah. Apalagi bukan cuma dengar, kasih sayangnya melampaui semua batas Mm. kasih sayang. Kasih. Sehingga ada orang-orang yang senang diuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diuji. Syukur, syukur. Nggak punya apa-apa. Syukur sakit. Nah kan membalik syukur itu yang harus lewat proses. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Mm. sedang memproses diri untuk tambah dekat kepada Allah. Bu, antara Mm. suami dan istri karena dekatnya saja itu hampir dibayangkan sulit berburuk sangka. Baik sangka. Baik sangkanya maka muncul rasa aman. Aman bagian dari iman kepada Allah. Kalau baik sangka saja kepada antara suami dan istri itu menimbulkan rasa aman, apalagi baik sangka kepada Allah. Itu luar biasa, baik sangka. Baik sangka kepada Allah itu dimanifestasikan dalam iman. Ketika dulu baca tafsir Al-Buruj, orang Islam diceburin ke api, diparit, namanya Ashabul Ukhdud itu, dia baik sangka dengan Allah. Allah Maha Sayang. Akhirnya sebelum badannya menyentuh api, ruhnya udah diambil dulu. Ibu kalau mau coba ntar nyalain kompor.
sejauh sejauh mana baik sangka. Ayo lah. Iya Ustadz ya. Kita kadang kan itu kan medsos sekarang kan gitu dahsyat banget tuh. Kita ngeliat tuh Heeh. kisah-kisah kayak gitu gitu. Kadang-kadang di Ya, pikiran kita gitu, misalkan di pikiran kita karena kita nggak ngalamin, kita jadikanlah pelajaran gitu misalnya buat kita karena kita nggak ngalamin. iya. Nah, buat si diri dia sendiri gitu. Ada nggak Bahkan misalkan ya iya dalam lebih diri dahsyat kita. lagi Mm, eh, apa namanya gambar-gambar cerita kayak begitu masuk ke HP kita itu nggak lepas dari kehendak Allah. mm, Iya atau tidak? Oh mm. subhanallah, subhanallah. Jadi berpikir Itu. bagaimana satu. Iya. Iya gitu. Jadi berpikir Ustaz. Caranya kita tuh Semua. kasihan banget gitu. Kita kok kasihan gitu ya Allah kok Iya, gitu gitu kasihan kitanya iya. gitu. Baik. Tapi di Kalibata nggak ada kayaknya. Kalau Kalibata, Iya kan di HP itu sering banget tuh kayak ya adanya eksperimen sosial gitu kan. adanya di HP, di Kalibata nggak ada. Baik ke Bapak dan Iya. Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul Ya, 8. Oh iya, iya. iya. Kajian ini kita Eh, sempurnakan, kita ingatkan kembali. Nanti pukul Amin, amin. 10.30 kita akan masuki kajian Bulughul Maram. Ya, 10.30 insya Allah. Kita ya. sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukur Ustaz, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelambat kelamaan. Iya, 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 iya.